Hai, masih bersama saya di Info Kriminal News. Ada berita yang sangat mengagetkan teman-teman ya, terkait dengan seorang ibu rumah tangga, seorang wanita bersama dengan bayinya yang masih berusia di bawah 5 tahun disekap dan dimasukkan ke bekas kandang anjing. Ngeri, seorang ibu diculik dan disekap. Bagaimana beritanya? Langsung saja ke sumbernya. Dari Tempo.co.id. Perusahaan sawit sekap ibu dan bayi di kandang anjing. Polisi tahan 2 orang. Ini sangat viral ya teman-teman ya. Tersangka dalam kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing bertambah menjadi 2 orang. Keduanya adalah orang perusahaan sawit. Pangkal Pinang, Kepolisian Resort Bangka menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penyekapan ibu dan bayi di kandang anjing milik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Payung Mitra Jaya Mandiri yang terletak di Desa Maras Senang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Kapolres Bangka AKBP Tony Sarjaka mengatakan 2 orang yang ditahan tersebut berasal dari manajemen perusahaan berinisial Z dan GM. Tersangka pertama adalah GM. Setelah kita kembangkan penyidikan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, malam ini pimpinan GM berinisial Z kita tetapkan juga sebagai tersangka. Keduanya sudah ditahan, ujar Tony. Kedua tersangka itu dijerat menggunakan dengan pasal 333 KUHP tentang tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Kedua diduga sebagai pelaku dan orang yang menyuruh penyekapan terhadap korban, kata Tony. Penyekapan itu berawal dari dugaan penggelapan bahan bakar minyak yang diduga dilakukan suami korban. Utusan perusahaan mendatangi rumah korban untuk mencari suaminya. Karena tidak ketemu, saat dicari istri dan anaknya dibawa ke perusahaan. Wah, ini baru namanya penculikan. Kapolda Bangka Belitung, Inspektur Jenderal Hendro Pandowo mengatakan akan memberi jaminan keadilan bagi korban. Kami akan proses sampai berkas dikirim ke kejaksaan, katanya. Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan mengecek kondisi kesehatan korban dan anaknya. Korban penyekapan adalah Nadia dan bayinya yang baru berusia 1 tahun 2 bulan. Masya Allah. 1 tahun 2 bulan. Nadia mengatakan penyekapan tersebut dilakukan manajemen perusahaan setelah suaminya yang berprofesi sebagai supir perusahaan dituduh mencuri solar. Kata mereka, suami saya kabur sehingga saya dan anak saya disekap oleh manajer perusahaan dibantu beberapa orang satpam, ujar Nadia. Selama disekap, Nadia dan anaknya tidak diberi makanan dan minuman. Bahkan saat anaknya menangis karena kedinginan, mereka tidak dikeluarkan. Belakangan anak saya kemudian dikeluarkan dan dibawa oleh orang lain, katanya. Tinggal saya sendirian di ruang sempit itu malam-malam. Banyak nyamuk juga. Wah. Kejam betul ini orang. Oke ya, ini baru namanya penyekapan. Ya, ini tega sekali ya. Sudah disekap, dipaksa dari rumahnya, kemudian masukkan di kandang anjing, dijagain, kemudian tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Ini sempurna ya kasus ini ya, penyekapan sempurna. Jadi pasal 333 KUHP itu sangat tepat. Ini saya sangat gembira maksud saya. Kenapa? Karena polisi bertindak cepat kasus yang betul-betul nyata.
karena disekap, tidak dikasih makan, dikasih masuk kandang anjing. Nyata. Artinya nyata apa? Perbuatan itu tidak ada rekayasa. Ya, ini disekap, tidak dikasih makan, malam-malam kasih kandang, masuk kandang anjing, itu penyekapan. Nah, saya bandingkan dengan informasi yang saya dengar adanya penyekapan. Penyekapan yang sangat aneh dan penuh rekayasa. Penyekapan ya ini unsurnya. Masukkan di suatu tempat, kemudian dijaga, diawasi, ya, diambil dari rumahnya. Itu namanya disekap. Kemudian tidak dikasih makan, ya. Itu namanya penyekapan, atau dalam bahasanya itu kemerdekaan, ya. Mengambil kemerdekaan dari orang lain itu. Jadi ada informasi penyekapan, ya, juga nih. Saya belum, nah ini sementara saya juga ikut menangani, ya, penyekapan, tapi pasalnya saja penyekapan, unsur-unsurnya tidak ada. Masa penyekapan kok banyak orang, kemudian di dalam rumahnya sendiri, kemudian dikasih makan, dikasih minum, kasih main HP, kemudian motifnya juga nggak ada. Ada. Ya, ini penyekapan yang sebenarnya ya begini nih. Kalau penyekapan yang saya dapat informasinya itu penyekapan yang rekayasa, yang dilakukan oleh oknum, ya, oknum oleh aparat penegak hukum karena ada kepentingan, ya, karena ada kepentingan. Itu terjadi, ya, dan masih saat ini masih berlangsung rekayasa penyekapan, ya. Hati-hati ya merekayasa penyekapan yang tidak dilakukan, ya, rekayasa penyekapan sementara orang itu tidak melakukan penyekapan, dikasih pasal penyekapan. Ya, merampas kemerdekaan orang lain katanya. Ya itu terjadi di Jawa Tengah lah, di Jawa Tengah. Ya, di Jawa Tengah tidak ada motifnya. Jadi saya meragukan pasal laporan tentang penyekapan itu. Sudah 2 tahun ini berjalan ini. Tapi sampai sekarang belum menentukan tersangkanya. Tapi laporannya masih berjalan di Jawa Tengah. Ya, padahal itu rekayasa itu. Saya tahu persis bahwa itu semua rekayasa. Seolah-olah adanya penyekapan. Padahal tidak ada. Ya, tidak ada penyekapan, tidak ada perampasan kemerdekaan, tidak ada pemerasan, tidak ada pengancaman, tapi dibuat-buat seolah-olah itu ada. Nah, itu namanya penyekapan yang direkayasa. Pasalnya ada, namanya pasal itu ada, tapi unsur-unsur pidananya nggak masuk. Akhirnya apa? Inilah berlangsung 2 tahun, tidak selesai-selesai. 2 tahun. Semoga bermanfaat.